Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom. Ya, oh ada adik juga ya. Ya. Ya, ada anak juga yang hadir ya. Saya senang bisa kembali hadir beribadah bersama di GKI Merisi Indah lama, walaupun sebelumnya saya berkantor di Taman Bendungan Merisi 18 ya tepatnya ya, di kantor Sinode Wilayah. Ya, saya bertugas jika dalam Warta sebagai tenaga penuh waktu Komisi Kependetaan Sinode Wilayah GKI SW Jawa Timur. Ya, walaupun saya sendiri sebenarnya kependetaan saya adalah pendeta Gereja Protestan Maluku, jadi masih memakai seperti ini ya. Ini stola yang berbeda tentu dari yang tampak di depan ya, dan juga masih memakai kelengkapan seperti ini ya. Jadi saya meminta izin untuk berada di Surabaya mulai tahun 97 ya, karena mengikuti istri yang melayani di GKI Restian Sudirman Surabaya. Ya, tadi saya juga membaca dalam bagian Injil. Saya menyebutkan jika Bapak Ibu memperhatikan atau adik memperhatikan itu, saya selalu menyebutkan Tuhan Yesus dengan tetap memakai Tuhan seperti Alkitab bahasa Jawa. Pasti Gusti Yesus. Saya tidak mungkin menyebut nama Tuhan tanpa menyebutkan Tuhan di depannya. Nah, ini penghayatan saya ya. Saya kebetulan namanya Sekundaris Wahyudi Lewir. Saya singkat Secuil. Nah, saya tulis nama saya juga selalu huruf kecil ya. Secuil saja ya. Jadi selalu huruf kecil, di surat resmi pun saya tulis dengan huruf kecil ya. Hanya huruf L-nya yang marga saya besarkan ya, Lewir, tapi SW-nya pasti kecil ya, dan itu supaya saya ingat saya kecil ya. Dan nama Tuhan selalu huruf besar semuanya, nama orang lain depannya besar lalu kecil ya, supaya saya selalu ingat saya kecil. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, beberapa hari yang lalu, jadi saya punya satu hal yang ya selalu mendapatkan ya anugerah. Jadi setiap kali akan khotbah selalu saja ada hal peristiwa yang kemudian bisa menolong saya untuk juga berbagi dan juga menghayati apa yang akan saya sampaikan atau yang akan kita dengarkan bersama. Beberapa waktu yang lalu saya mendengar atau mengikuti ya, tepatnya di grup WA ya, tepatnya bukan grup WA tapi dari salah seorang yang mengirimkan berita ya tentang rumah sakit Dr. Iskak. Ada yang tahu mungkin itu di Tulungagung ya. Nah, itu dikatakan sebagai rumah sakit terbaik sedunia. Ya, saya nggak tahu persisnya kapan, tapi itu baru beberapa ini saya mengikuti ya. Terbaik. Karena apa? Karena ada pelayanannya yang emergensinya itu yang luar biasa ya. Saya catat beberapa hal, kemudian sangat responsif ya. Ada kategori merah, kuning, hijau untuk pelayanan, bahkan tidak ada drama BPJS ya, karena mereka punya dana untuk itu, disebutkan 4 miliar untuk mengatasi kalau ada masyarakat yang membutuhkan. Jadi luar biasa hal ini kita dengar, dan sesungguhnya menjadi sebuah kabar sukacita buat kita. Kita suasananya memang harus sukacita Minggu Advent ketiga ini. Nah, kita bangun itu ya, kita bersukacita karena itu. Saya juga bersukacita karena mendengar Pemkot Surabaya mengatakan bahwa kita tidak akan merayakan akhir tahun karena mengingat saudara kita yang di Sumatera. Saya kira itu hal yang baik untuk kita dengar. Ya, tema kita dengar dan lihat. Ya, saya belum sampai ke Tulungagung melihat. Saya dulu sering lewat karena pastori rekan pendeta waktu itu di Tulungagung melewati di daerah sekitar itu. Tapi ada anggota warga saya kebetulan di Kalijudan itu ada yang pindah ke Tulungagung, dan saya mengirimkan pada beliau rumah sakit Iskak. Beliau senang, beliau ikut bangga ya, di kota kecil ya, tidak besar tapi melakukan sesuatu yang benar ya. Tidak besar, tidak tenar, tapi melakukan hal yang benar. Saya kira sesuatu yang kita bisa dengar, dan kita kalau suatu waktu bisa melihat langsung, tentu itu juga merupakan sebuah konfirmasi terhadap apa yang kita dengar itu. Nah, pada Minggu Advent yang ketiga ini kita membaca dan
mengikuti bahwa Yohanes Pembaptis menyuruh murid-muridnya bertanya kepada Tuhan Yesus karena ia saat itu sedang berada dalam penjara. Dan tentu karena ia berada dalam penjara ketika awal-awal pelayanan Tuhan Yesus, maka ia tidak melihat sendiri apa yang Tuhan Yesus kerjakan. Ia hanya mendengar tentu cerita dari para murid atau siapapun yang berbagi tentang hal itu. Nah, dalam konteks atau situasi inilah kita merenungkan tema dengar dan lihatlah. Yohanes Pembaptis di penjara, mengapa? Karena ia berkali-kali menegur Raja Herodes yang melakukan perbuatan yang salah. Saya tidak akan menceritakannya karena nanti jadi hal yang lain lagi, ya. Dalam Matius 14 ayat 4 itu dijelaskan, atau di bagian yang lain kita bisa mengetahui tentang apa yang dilakukan oleh Herodes dan kemudian ditegur berkali-kali oleh Yohanes Pembaptis. Ia menyatakan sebuah kebenaran, sekali lagi sebuah kebenaran dan bukan pembenaran terhadap seorang yang sedang berkuasa atau yang membutuhkan pembenaran. Nah, dalam situasi keterbatasan dan penderitaan yang ia alami, tentu di penjara tidak enak pasti, ya. Yohanes Pembaptis mempertanyakan keberadaan Tuhan Yesus sebagai Mesias atau sebagai Kristus. Ia memerlukan sebuah konfirmasi, itu dalam bahasa sekarang ada validasinya tentang keberadaan Kristus agar ia bisa berbahagia di tengah penderitaan dan keterbatasannya. Jadi ia sedang menderita, dia ada keterbatasan, dan dia bertanya-tanya, apakah Tuhan Yesus adalah Kristus yang dinantikan itu? Bapak Ibu Saudara, apakah kita juga sesungguhnya bisa atau sedang seperti Yohanes Pembaptis? Kita seakan masih membutuhkan konfirmasi, bahkan memvalidasi Tuhan sebagai juru selamat dunia. Apakah ada situasi yang membuat atau mendorong kita bisa melakukan hal yang sama dengan dilakukan oleh Yohanes Pembaptis? Apakah itu karena penderitaan kita atau karena keterbatasan kita dalam melihat kehendak dan karya Tuhan? Atau karena ada harapan-harapan dan cara pandang kita yang berbeda dari apa yang Tuhan nyatakan? Terhadap apa yang Yohanes Pembaptis tanyakan, Tuhan Yesus menjawab melalui para muridnya. Pergilah dan beritahukanlah kepada gurumu apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, penderita penyakit kulit tahirkan, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Kalau kita memperhatikan dalam Injil Matius, maka tentang kebangkitan orang mati belum kelihatan sampai pasal. Tapi kalau di Injil sinopsis lainnya, kita tahu bahwa peristiwa membangkit orang mati itu sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan berikutnya dikatakan oleh Tuhan Yesus, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Walau tidak disebutkan atau tertulis bahwa Yohanes Pembaptis itu kecewa dan menolak Tuhan Yesus, tapi ada keraguan-raguan dalam diri Yohanes Pembaptis tentang keberadaan dan kehadiran Tuhan Yesus sebagai Mesias atau Kristus berdasarkan apa yang ia dengar dari dalam penjara. Yang ia dengar dari dalam penjara, bukannya selama ini ia mengerti sebagai bagian dari rencana Tuhan. Nah, sebelum kita merenungkan tema dengar dan lihat, maka mari kita belajar dari Tuhan Yesus dalam menanggapi hal yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Ini sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang kalau menurut zaman sekarang keren, mantap, ya. Tuhan Yesus yang dipertanyakan oleh Yohanes Pembaptis justru berbuat sebaliknya. Tuhan Yesus meyakinkan orang banyak tentang keberadaan Yohanes Pembaptis dan mencontohkan cara pandang yang benar seperti dituliskan dalam ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Mari kita perhatikan kembali bagian ini. Untuk apa kamu pergi ke padang gurun, melihat buluh yang digoyangkan anginkah?
Atau untuk apa kamu pergi melihat orang yang berpakaian haluskah? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apa kamu pergi melihat nabikah? Benar, aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Wah, sebuah konfirmasi Tuhan Yesus terhadap Yohanes Pembaptis yang bahkan mempertanyakan dirinya. Ini banyak peristiwa di negara kita juga yang banyak mempersoalkan hal-hal yang membutuhkan konfirmasi. Bahkan dikatakan bahwa Yohanes Pembaptis ayat 11 adalah seorang utusan, ayat 10, utusan Allah yang menyiapkan jalan bagi Kristus. Dan ayat 11, sesungguhnya aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Sebelum kita lanjut, melihat nabikah itu berarti menuju pada melihat kehendak Allah, suara Allah, bukan yang lain. Mendengar suara Allah. Itu yang benar. Bukan menuruti suasana atau situasi yang sedang kita alami. Jadi bagaimana dengan kita dalam menanggapi situasi yang kita alami? Apa kita berfokus pada masalah atau kebutuhan dan kepentingan diri kita? Atau kepada Tuhan dan untuk sesama? Yohanes Pembaptis dalam penderitaan dan keterbatasannya melihat kenapa ini dapat terjadi. Mempertanyakan kehadiran Kristus. Kembali pada tema dengar dan lihatlah. Yohanes Pembaptis saat itu memerlukan bantuan kesaksian dari murid-muridnya karena ia tidak mendengar dan melihat langsung. Jadi ada panggilan bagi kita untuk menjadi saksi Kristus sebagai orang yang telah menerima Kristus sebagai juru selamat. Konfirmasi tentang Tuhan sebagai juru selamat memang dapat melalui orang-orang yang hadir di sekitar kita. Sebenarnya juga kalau ini dalam suasana Natal, sebenarnya Tuhan itu hadir melalui sesuatu yang dekat dengan kita. Saya bisa paham kalau orang Majus itu mengikuti bintang karena mereka bidangnya itu. Kenapa para gembala ditunjukkan kandang? Ya karena itu dunia mereka. Kenapa Daud hanya pakai ali-ali bukan pakai pedang? Ya itulah yang dia lakukan. Tidak perlu sesuatu yang memang berbeda dari apa yang biasa ia gunakan atau yang kita lakukan. Nah, saya pun sering kali mendapatkan sesuatu itu melalui lagu. Saya senang untuk bernyanyi. Nah, ada satu lagu yang saya buat untuk kesaksian saya. Karena ini kan panggilan kita untuk bersukacita dan menyatakan kasih Tuhan. Sedikit nembang sebenarnya ya. Di setiap waktu ku rasakan Tuhan hadir di hidupku. Rindu aku mengungkapkan betapa baik Dia bagiku. Tuhan hadir menguatkan, Tuhan hadir menghiburkan, Tuhan hadir memulihkan, hidup tentram bersamanya. Ya, kita perlu mengungkapkan, menyaksikan tentang kebaikan Tuhan. Ya, waktu beberapa minggu lalu adik-adik dari peserta bintang calon kader menyanyikan ya. Dan mungkin masih ada yang ingat, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kalau versi saya yang lama ya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Mungkin kalau era kami lagu itu yang lebih dikenal ya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, bila ku renungkan karyanya di dalam hidupku. Nah, itu seperti itu, lagu itu yang kita nyanyikan dalam nada yang lebih riang, lebih gembira. Generasi sekarang membuat lagu yang seperti itu. Ya.
Jadi sesungguhnya bukan salah peristiwanya ya, atau situasi yang terjadi di sekitar kita. Termasuk ketika melihat orang-orang yang ditolong, yang dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan ya. Bahkan dalam peristiwa bencana yang terjadi negara kita pun salah paham atau salah mengungkapkan juga, orang menolong juga bisa dibilang punya alasan yang lain. Atau sudah menolong dibilang apa arti pertolongannya. Itu masih sering terjadi. Ya. Tuhan mengajarkan kita untuk justru mengkonfirmasi peran-peran ya, yang baik yang kita lakukan, bahkan lebih lagi mengkonfirmasi kebaikan Tuhan yang nyata. Jadi bukan salah, tapi kita tidak melihat kesukaan yang terjadi pada orang lain dan lebih melihat kesukaran pada diri kita. Ini bedanya tipis, suka dan sukar ya. Kesukaan dan kesukaran ya. Ya. Jadi kalau saya mau bilang ada R-nya itu kalau dibuang, R itu ragu-ragu gitu aja. Seperti dia. Kalau kita sukar itu karena kita ragu-ragu aja gitu. Kalau kita nggak ragu-ragu kita jadi suka gitu ya. Jadi suka melayani atau sukar. Ya kita buang R-nya aja gitu, ragu-ragu jadi suka melayani gitu ya. Suka mengabarkan kasih Tuhan. Jadi marilah kita juga sungguh untuk melihat. Ya, saya waktu minggu lalu di GKI Resut ya, hadir, itu berarti ibarat tentang damai ya. Saya minggu kedua tentang damai. Dan lalu saya kemudian mengirim lagu ke beberapa orang ya. Beberapa orang kebetulan saya kirim dia karena lagunya ada Immanuelnya, saya kirim ke teman yang vokal grup Immanuel, paduan suara Immanuel, yang namanya pendeta Immanuel ya. Ya itu saya kirim lagu tersebut. Lalu kebetulan yang ulang tahun itu juga dulu saya stase di GPIB Immanuel ya, Gambi saya kirim juga ke Immanuel. Jadi banyak ya lagunya demikian. Setahun berlalu, Natal datang lagi. Oh bahagia ku rasa, damai yang ku damba telah penuhi hatiku. Walau dunia ini penuh goda dan cobaan, mari kita hidup tetap bagi Tuhan yang hadir dan peduli. Allah beserta kita, Allah beserta kita, itulah Immanuel. Allah beserta kita, Allah beserta kita, itulah Immanuel. Ya, damai yang kudamba. Ya, waktu itu yang khotbah isi saya kirim ke anggota yang PSU. Ya, saya jadi ingat khotbahnya tentang damai. Lalu yang anggota jemaat bilang begini, yang saya ingat yang khotbah gitu. Ya, maksudnya mau beritahu saya bahwa yang khotbah itu istri saya, gitu ya, saya yang mendengarkan. Tapi tentang damai. Jadi saya langsung membagikan tentang damai yang kurasa itu ya, karena Natal makin dekat dan makin akan kita rayakan, tidak hanya kita rayakan tapi kita rasakan. Jadi mari kita melihat kesukaan-kesukaan yang terjadi pada orang lain ya, sesuatu yang baik yang kita dengar, kita lihat, dan jangan kita hanya melihat dan mendengar kesukaran dalam diri kita. Bahkan Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana kita mengapresiasi, justru mengkonfirmasi kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang lain. Sebagaimana juga Tuhan telah melakukan hal yang baik bagi kita. Dalam konteks yang dialami oleh Yohanes Pembaptis, kita dapat memahami sungguhnya apa yang dinyatakan dalam surat Yakobus pasal yang ke-5 yang tadi kita baca dan dengarkan. Yakobus pasalnya yang ke-5, khususnya ayatnya yang ke-11 yang saya juga sebutkan di dalam kata pembuka. Sesungguhnya kita menyebut berbahagia orang-orang yang tabah. Ya, secara tidak langsung kita bisa memahami konteks daripada Yohanes Pembaptis yang menderita dan keterbatasan.
Tapi berbahagia orang yang tabah, tidak kecewa dan apa yang lihat dalam karya Tuhan dalam kehidupan kita. Mazmur 146 juga berbicara tentang berbahagialah orang yang ditolong, mendapatkan pertolongan Tuhan, yang berharap kepada Tuhan. Dan juga dalam Yesaya 35 tentang sukacita, kegirangan, bahkan disebut sukacita abadi. Jadi saudara, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang ingin kita dengar dan kita lihat agar kita bersukacita, berbahagia dan memiliki bahkan sukacita abadi di masa penantian ini, sekaligus menyambut merayakan Natal Kristus. Kalau Natal kita biasa buat kado atau memberi kado ya. Dan satu yang saya sering berikan tuh kado itu kalimat doa. Jadi kado itu kalimat doa. Ya, saya berikan itu buat orang yang saya kasihi. Itu yang pertama begitu ya. Ya kalau ada benda atau hal lain ya bisa. Tapi kado itu sehingga mungkin kalau kita ingin memberikan sesuatu yang menyenangkan, mulai dari kita memberikan apa yang Tuhan inginkan, yang Tuhan ingin dengar dan lihat dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang bukan yang meminta, tetapi yang mencinta Tuhan. Ya. Kita bisa berdoa seperti ini misalnya. Ya Kristus, kami bersyukur atas segala yang kami dengar dan lihat tentang kasih-Mu. Ampuni kami karena kami tak mampu mendengar dan melihat semuanya itu secara benar. Ajarlah kami untuk dapat memiliki cara pandang yang seturut kehendak-Mu. Buatlah hidup kami bersuka cita di dalam kebenaran-Mu. Saya kira kalau Tuhan mendengar dan melihat kita merindukan itu, maka Tuhan juga akan senang. Sebenarnya kita senang melihat Tuhan juga berkarya dalam kehidupan kita. Ya, saya suka membuat kata-kata dan sekarang saya agak sulit untuk membuat singkatannya. Saya suka nyanyi bermazmur. Nah, dulu orang Majus datang membawa mas, kemenyan dan mur. Kalau saya agak rubah, saya ku menyanyi mazmur gitu ya. Ku menyanyi mazmur. Jadi semacam kemenyan, mas dan mur. Sekarang diganti dupa. Di terjemahan dua dupa. Jadi saya susah membuat singkatannya lagi ya. Jadi kalau dulu kan kemenyan, mas, kemenyan dan mur, jadi bisa ku menyanyi mazmur ya gitu ya. Saya mempersembahkan mazmur maksudnya gitu ya. Enggak mas gitu ya. Tapi sekarang jadi dupa, jadi saya juga ini ya. Dulu kalau saya nyanyi lagu Tuhan adalah gembalaku, Tuhan adalah sekarang Tuhanlah gembalaku, jadi kurang satu ini ya. Jadi ada perubahan-perubahan di terjemahan kita yang kalau dulu saya biasa nyanyikan persis, sekarang jadi agak berbeda. Jadi marilah kita memberikan sesuatu yang Tuhan inginkan, Tuhan yang ingin Tuhan dengar dan lihat dalam kehidupan kita. Pada masa itu, Bapak Ibu Saudara juga ada adik yang hadir, orang yang sakit, buta atau mengalami sesuatu penderitaan itu selalu dihubungkan dengan dosa. Ya. Karena itu sebenarnya ketika Tuhan melakukan karya-karya pemulihan itu sebenarnya sekaligus menandakan juga berarti dosa dalam kehidupan mereka itu yang dipandang oleh masyarakat itu juga tidak ada. Tidak lagi terjadi karena sudah dipulihkan. Sama ketika ada orang lumpuh yang kemudian Tuhan mengatakan dosamu diampuni. Kok hak apa mengampuni? Ya. Tuhan sudah memberi contoh. Lebih mudah mana mengatakan mengampuni atau dosamu sudah dibangun dan berjalan atau dosa diampuni? Ya pasti lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni. Tapi sekarang bangun dan berjalanlah. Kalau bangun dan berjalanlah, dia bisa bangun berjalan berarti kan otomatis juga dosanya diampuni. Itu kan sebuah kebenaran yang pada saat itu. Nah bagaimana dengan kita sekarang? Apakah orang-orang yang semacam itu juga perlu kita jauhi atau seperti Tuhan justru menghampiri dan menyelamatkan termasuk kita orang yang berdosa? Ya.
pada Bina Calon Kader peserta yang kemarin, Bina Kader GKI ya, yang akan sekolah teologi akan seleksi kemudian mengikuti sekolah teologi jika diberi rekomendasi sebagai kader. Kami ajak untuk salah satunya kemarin ke Pondok Hayat. Mungkin ada yang sudah pernah ke Pondok Hayat. Ya, saya menghubungi lalu kemudian kita bisa berkunjung ke sana, melihat ke sana. Ya, melihat ya. Jadi kami mengajak para peserta itu untuk datang langsung melihat. Ya, apa yang dilakukan sebagai sebuah komunitas atau yayasan. Dan mereka bisa memahami betapa ada orang-orang yang ternyata membutuhkan. Bahkan tidak hanya orang-orang ya, ibu-ibu atau calon ibu, tapi bayi-bayi yang kecil itu. Sekarang sudah ada yang rumah anak juga. Ya. Jadi membawa ke sana untuk melihat. 2 tahun lalu kami ke panti asuhan di Wiyung, program Manyar Mengajar. Jadi bagus juga ya. Saya suka kata jadi Manyar Mengajar. Jadi mereka datang mengajari anak-anak itu ya, bermain mengajar. Ada yang juga bahasa Inggris begitu ya untuk yang kelas yang lebih tinggi ya. Manyar Mengajar. Atau GKI Pergaulan Buntir kami minta untuk men-sharekan tentang program Mawari. Mari wartakan Injil. Ya, mereka datang ya. Ya, untuk kemudian berbagi dengan para peserta. Ya, jadi pernah kami ke rumah Munir di Batu ya, tentang keadilan ya. Saya kalau buah roh itu ada 9, tadi kita ada buah terang itu ada tambah keadilan dan kebenaran. Saya punya 11 ya. 9 lalu tambah kebaikan sudah ada, lalu tadi ada tambah kebenaran, termasuk di Yesaya 5 juga itu yang dinantikan itu adalah kebenaran dan keadilan. Nah, itu yang paling sulit kita perjuangkan sebenarnya saat ini, kebenaran dan keadilan. Jadi kita membawa ya untuk melihat langsung hal-hal yang dilakukan, dan kami membawa ke tempat-tempat di mana GKI itu sudah melakukan bersama, bukan baru wacana. Ya, ya kami misalnya membawa ke mata air Brantas sampai ke titik nolnya, yang kalau mengalir sungai ke sini itu karena kita pernah melakukan penghijauan bersama dari Das Brantas. Ya, kalau kami pernah melakukan penanam pohon-pohon atau ini membawa ke mangrove karena kami pernah melakukan penanaman mangrove di sana. Ya, kalau kita pernah membuat ekoenzim karena gereja sudah melakukan juga. Jadi bukan wacana yang kita sampaikan yang supaya orang lain lihat dan orang dengar. Itu yang Tuhan ingin. Saya tidak tahu apakah di GKI Merisi, mungkin saya belum tahu. Mungkin ada sesuatu yang bisa diperdengarkan dan diperlihatkan supaya orang juga makin melihat kebaikan dan karya kasih Tuhan. Itu panggilan kita dan mari kita lakukan dalam sukacita sebagaimana yang Tuhan rindukan, yang mendorong kita pada minggu Advent yang ketiga ini. Jadi marilah kita bersama-sama merenungkan bahwa sebenarnya kita bukan hidup untuk berjaya, tetapi untuk percaya. Berjaya artinya kita kelihatan hebat, kita kelihatan ya besar. Tapi bagaimana lebih penting bagaimana kita menjadi orang yang percaya terhadap Tuhan dalam situasi apapun. Ya, bukan hanya pada saat kita berjaya, tapi ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dan marilah kita menjadi umat yang bersukacita, bersuka bukan karena menikmati, tapi bisa hidup memberkati. Ya. Jadi marilah kita menjadikan gereja, menjadi tubuh Kristus ini sebagai sesuatu yang dilihat, didengar oleh orang banyak dan boleh memuliakan Tuhan. Saya membalikkan situasi ini bukan apa yang murid-murid dengar, lihat dan ceritakan, tapi harapannya bahwa kita juga menjadi orang-orang yang dapat berbagi sesuatu yang kita dengar dan kita lihat secara baik dari Tuhan, dan juga orang bisa melihat dalam diri kita dan mendengar dari kita hal-hal baik dan memuliakan nama Tuhan, membawa sukacita. Di akhir khotbah ini saya mau pantun sedikit ya.
Nah, ada hubungannya dengan merisi. Mudah-mudahan nyangkut dia. Ya. Tidak perlu di apa? Biasanya apa? Dia cakep, enggak usah ya, ya, ya gitu ya, enggak usah ya. Nih, tunggu teman naik R3. Ya, tahu ya naik R3 siapa ya, teman saya itu ya, teman pendeta ya. Ternyata sudah lewati portal. Ya. Minggu ini Advent ketiga, kita bersuka menanti Natal. Merisi indah di Surabaya. Ada GKI hadir di sini. Mari dengar, lihat, dan percaya. Tuhan telah lahir di hati ini. Amin.